Halo sahabat cilik, kembali bersama dengan Kak Haris dan juga Ais dalam dongeng Sahabat Cilik yang tentunya bisa adik-adik saksikan setiap akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah hanya di kanal YouTube Suara Sidoarjo Channel. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Nah, di minggu yang cerah, di udara yang sangat segar. Jumpa lagi bersama dengan Kak Haris di sini dan Ais dan akan membawakan cerita-cerita yang menarik yang siap sahabat-sahabat Ais semuanya nikmati. Nah, seperti apa ceritanya? Pasti seru bukan? Penasaran? Yuk, sebelum Kak Haris dan Ais bercerita, adik-adik semuanya, kita senam dulu ya. Apakah adik-adik sudah siap melakukan senam dari Kak Haris? Kalau sudah siap, ayo semuanya tangannya ke atas. Ya, dilemes-lemesin tangannya seperti ini. Nah, sudah? Nah, tangan kanan bisa megang HP sambil melihat Kak Haris. Megang HP, ya, tangan kiri tetap dilemes-lemesin seperti ini. Setelah selesai, ya, coba tunjuk angka 1 tangan kirinya. Tunjuk angka 1. Nah, seperti ini ya. Bisa? Kalau sudah bisa, nah sekarang tekankan angka 1 itu ke HP-nya. Nah, sekarang diklik tombol subscribe-nya. Nah, ditekan tombol subscribe-nya. Ya, sudah. Sekarang tinggal di like. Nah, like itu yang ada gambar jempolnya ya. Nah, ditekan jempolnya ya di HP-nya itu. Nah, sekarang ada tulisan share. S-H-A-R-E. Nah, di situ tekan tombol share-nya. Nah, setelah itu jangan lupa ketik. Nah, diketik komentarnya. Nah, sudah bukan? Sekarang nggak sudah? Sekarang dilemesin lagi. Nah, HP-nya bisa ditaruh sambil melihat Kak Haris bercerita. Nah, seperti apa sih cerita yang dibawa oleh Kak Haris? Pasti dong, seru. Nah, untuk itu, yuk dengerin cerita dari Kak Haris dan Ais yuk. Ups, tapi sebelumnya kok Kak Haris gak dengar suaranya si Ais ya? Kemana tuh si Ais? Kakak, aku ada di sini kak. Weh, ternyata Ais ada di samping kakak sekarang. Iya kak, apa tadi dia lihat Kak Haris aja gitu. Kok Kak Haris itu banyak ngomongnya? Ya jelas dong. Kalau Kak Haris gak banyak ngomongnya, berarti Kak Haris gak bisa menghibur adik-adik di rumah dong untuk cerita-cerita yang menarik. Wah, pasti sudah kak. Wah, kak gitu, Ais ingin dengerin juga kak. Ais pengen dengerin juga. Tadi Ais sudah subscribe belum channel dari Suara Sidoarjo? Sudah kak, sudah. Aku udah channel, sudah subscribe-nya juga kak. Sudah nge-like juga kak. Oh iya, nah sekarang waktunya Kak Haris bercerita. Iya kak, ceritanya tentang apa kak? Ceritanya itu tentang belajar membaca. Kok belajar membaca kak? Memang ada yang nggak bisa membaca kak? Oh, ada dong. Apalagi sekarang itu kan banyak sekolah-sekolah yang anak-anak, adik-adik semuanya kan masih libur, ya kan? Bahkan ada dari adik-adik semuanya kesulitan untuk membaca. Nah, itu dia. Maka dari itu kita harus semangat ya. Walaupun pandemi ini belum berakhir, kita harus semangat. Kita harus semangat belajar membacanya. Kita harus semangat belajarnya. Kita harus semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Gitu, Ais. Gitu ya kak. Iya dong. Ais mau dengerin nggak cerita dari Kak Haris? Pengen kak. Tapi Ais jangan bersuara. Ais dengarkan aja, ya. Iya kak, Ais akan dengarkan kak. Pinter. Nah, adik-adik yang ada di seluruh Nusantara, nah di sini Kak Haris akan belajar, yaitu belajar membaca.
Nah, seperti apa sih ceritanya? Nah, suatu hari ada si anak yang bernama si Fulan. Si Fulan pun dia anak yang baik hati. Bahkan dia selalu membantu orang tuanya. Tapi di balik itu, si Fulan pun dia itu anak yang males. Males apa? Males dalam hal belajar. Kalau disuruh belajar orang tuanya, dia selalu ada saja alasan yang dilakukan oleh si Fulan. Waduh, susah iki. Ais, tadi kan Kak Haris sudah bilang, kalau Kak Haris bercerita, Ais harus dengarkan. Iya kak, aku dengarkan kak. Baik, mau lanjut? Iya kak, mau lanjut. Nah, si Fulan pun dia sedang yaitu bermalas-malasan pada saat disuruh belajar oleh yaitu orang tuanya. Fulan, ayo nak, kamu kan sekarang waktunya belajar. Ayah ngapain sih? Kok menyuruh Fulan belajar? Padahal Fulan kan capek ya. Wah, kamu capek apa nak? Kan Fulan kan habis membantu ibu, membantu ayah dalam membersihkan rumah. Iya, benar. Kamu anak yang rajin. Kamu anak yang penurut. Kamu anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi nak, di samping itu, kamu harus bisa yaitu belajar untuk masa depanmu kelak. Aku nggak mau ya. Aku nggak mau belajar. Aku pokoknya ingin main. Wah. Nah, sahabat-sahabat cilik, itu dia. Pada saat disuruh untuk belajar, ada saja alasannya. Yang capek kah? Yang pingin bermain kah? Yang apalah. Nah, itulah sifat yang dimiliki oleh si Fulan. Padahal si Fulan itu anak yang baik hati loh. Dia suka membantu orang tuanya. Nah, pada saat itu, Fulan sedang yaitu keluar rumah untuk melakukan yaitu bermain. Disitulah Fulan bertemu dengan yaitu binatang. Binatang apa coba? Iya kak, binatang apa coba? Binatang kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang mekar, berayun-ayun bagai tangkaian lemak. Tidaklah sayapmu merasa lelah. Nah, pada saat itu dia yaitu bertemu dengan kupu-kupu yang sangat indah. Tapi sebelum menjadi kupu-kupu, adik-adik tahu nggak proses dari kupu-kupu? Ya, sebelum jadi kupu-kupu yang sangat indah, prosesnya adalah si kupu-kupu tadi menjadi ulat. Tahu ulat? Iya, ulat itu adalah binatang yang sangat gatal. Binatang yang sangat menjijikkan. Nah, akhirnya berubah kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kepompong kupu-kupu, ya kasihan delu. Nah, ada kan seperti itu? Ya, itu dia. Nah, proses terjadinya kupu-kupu yang sangat indah. Nah, saat bertemu dengan kupu-kupu, Fulan pun mengejarnya. Dia berlarian. Tanpa sadar, hari mulai sore. Fulan pun sudah mulai capek untuk bermain. Pada saat itu pula, Fulan pun kembali ke rumah.
Saat kembali ke rumah, diketuklah pintu rumahnya. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Kakak sedang ngapain sih, Kak? Ini kakak sedang mengetuk pintu rumah dari si Fulan. Tapi bukan kakak yang mengetuknya. Yang mengetuknya adalah si Fulannya. Karena dia habis bermain di luar. Tuk, 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 tuk. Pada saat itu pula, orang tua dari si Fulan membukanya. Krek. Aduh Fulan, ini sudah jam berapa nak? Kok baru pulang sih nak? Ayah, aku kan habis bermain. Aku kan capek. Kamu, ayah menyuruh belajar, kamu nggak pernah menuruti. Ayah, aku nggak mau belajar. Pokoknya aku pengen bermain, dan bermain. Wah, anakku. Ya udah, sana. Kamu segera ambil makan. Kamu pasti belum makan kan? Iya ayah, aku mau makan dulu. Baru itu aku mau tidur. Nah, sesampainya di rumah, Fulan pun dia langsung melahap makan makanan itu. Karena apa? Karena Fulan sedang lapar. Saat menghabiskan makanan itu, langit sudah mulai mendung, sudah mulai gelap. Nah, disitulah si Fulan mulai yaitu untuk beristirahat. Apa yang dilakukan oleh si Fulan pada saat beristirahat? Fulan pun tidak bisa untuk beristirahat. Ia bahkan gelisah. Tidur pun tidak bisa nyenyak. Ke kanan, ke kiri. Bahkan dia pun tidak bisa untuk menikmati yaitu istirahatnya. Pada saat tidak bisa menikmati istirahatnya, Fulan pun terbangun dari tempat tidurnya. Dan dia menuju ke depan rumah. Di situ Fulan memandangi langit yang tampak cerah. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Kakak, kok teman nyanyi sih kak? Oh iya, karena pada saat itu Ais, si Fulan tidak bisa untuk beristirahat. Dia pergi keluar rumah untuk memandangi langit, untuk melihat yaitu bintang-bintang di sana. Pada saat melihat pemandangan bintang-bintang di sana, Fulan pun menjadi takjub dengan gemerlap-gemerlip yaitu bintang. Setelah melihat bintang-bintang yang sedang indah di langit, barulah Fulan pun bisa masuk kembali dan melanjutkan tidurnya kembali. Esok harinya, Fulan pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebelum bermain, dia yaitu membantu kedua orang tuanya. Itu dia. Fulan, anaknya baik kan? Dia suka membantu kan? Dia suka menolong kan? Dia suka yaitu merapikan rumah kan? Itulah si Fulan. Tapi yang tidak baiknya yaitu dia yaitu tidak mau menuruti untuk belajar. Nah, itu dia. Nah, adik-adik yang ada di seluruh Nusantara, Fulan pun melanjutkan yaitu membantu orang tuanya untuk membersihkan yaitu rumah. Setelah selesai, barulah Fulan pun melanjutkan yaitu mainannya. Dia meninggalkan rumah untuk melakukan yaitu bermain. Orang tuanya, sang ayah, tetap mengingatkan si Fulan untuk membaca, untuk belajar. Fulan, ayo nak, kamu kan waktunya untuk belajar. Kamu kapan waktunya untuk belajar? Ayah, aku kan pengen mainan.
Aku pengen main hari ini. Wah, kemarin kan kamu sudah bermain, nak. Kenapa kok kamu nggak mau belajar sih, nak? Ayah, belajar itu gak asik. Enakan main. Wah, kamu itu padahal belajar itu kan demi masa depanmu, nak. Aku nggak mau ya. Udahnya, aku mau berangkat dulu. Aku mau main dulu. Ya, tapi jangan malam-malam ya. Setelah main, kamu harus belajar. Aku nggak mau. Pokoknya aku main aja. Nah, pada saat itu pula, si Fulan pun sedang bermain. Saat keluar rumah, dia bertemu yaitu sahabatnya. Dia bernama yaitu Nuri. Si Nuri adalah sahabat dari si Fulan mulai yaitu dari TK. Nah, pada saat itu pula Fulan bertemu dengan si Nuri. Hei Nuri, kamu sedang ngapain sih? Kok lagi asik? Aku sedang menulis-nulis ini. Kamu menulis apa sih? Aku menulis cerita keseharianku. Emangnya kamu kenapa keseharianmu? Banyak ya, aku banyak sekali, yaitu pengalaman-pengalamanku. Makanya aku tuliskan di sini. Emangnya apa sih bunyinya? Kamu nggak bisa membaca ya, Fulan? Apa bunyinya? Aku ingin tahu. Ini intinya ceritanya adalah pengalamanku tuh sangatlah menyenangkan. Orang tuaku semua itu sayang sama aku. Bahkan saudara-saudaraku. Aku bahkan jadi bintang kelas loh. Bintang kelas? Memangnya kamu ngapain sih? Duh, aku kan tiap 1 tahun sekali aku mendapatkan penghargaan. Aku juara 1, ranking 1 di kelas. Oh, gitu ya. Emangnya kamu juara 1? Emang kamu dapat apa sih? Banyak. Dari sekolah aku mendapatkan hadiah. Bahkan di rumah pun aku mendapatkan hadiah. Aku diajak untuk rekreasi, diajak untuk makan-makan oleh orang tuaku. Wah, asik ya. Nah, maka dari itu kamu harus semangat dalam belajar. Belajar lagi. Aku nggak mau. Tuh, kenapa kamu nggak mau? Padahal belajar itu sangat menyenangkan loh. Pokoknya aku nggak mau. Tuh, emangnya kamu nggak mau kayak aku? Aku banyak sekali yaitu penghargaan-penghargaannya. Bahkan aku banyak sekali yang mendapatkan hadiah. Sebenarnya sih aku pingin kayak kamu. Kamu serius? Iya, serius. Ya udah, ayo sini. Aku ajari kamu membaca. Yang benar. Iya. Nah, adik-adik, disitulah Nuri dan Fulan pun mulai untuk yaitu belajar bersama-sama di suatu taman yang sangat indah. Di taman itu banyak sekali bermekaran-mekaran bunga-bunga dan ditemani oleh binatang kupu-kupu yang sangat indah. Disitulah proses bagaimana si Fulan dan si Nuri pun belajar bersama-sama. Setelah melakukan belajar bersama-sama, Fulan pun dia kembali yaitu ke rumahnya. Ke rumah, Kak? Iya, ke rumah untuk yaitu kembali ke rumahnya. Nah, di saat itulah orang tuanya bahkan menyuruhnya untuk yaitu belajar. Fulan, kamu dari mana, nak? Kok baru pulang? Ayah nggak asik. Ya aku dari
yaitu bermainlah. Wah, kamu bermain? Bermain apa, Nak? Aku bermain pokoknya. Kamu nggak belajar, Nak? Aku nggak belajar. Aku capek. Aku pengen istirahat. Nah, pada saat si Fulan tidak mau belajar, disuruh oleh orang tuanya, Fulan pun disuruh untuk makan. Nah, disitulah Fulan melahap semua makanan itu. Karena pada saat itu Fulan belum yaitu makan. Setelah makan, Fulan pun bergegas untuk yaitu kembali menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Pada saat itulah si Fulan tidak bisa yaitu tidur. Dia tidak bisa nyenyak. Nah, disitulah Fulan pun langsung terbangun. Dia ambil buku, baru dia belajar membaca sendiri di dalam kamar sambil menunggu rasa kantuknya datang. Pada saat belajar membaca di dalam kamar, tiba-tiba sang ayah pun pada saat itu keluar dari kamarnya dan mendengarkan Fulan sedang belajar membaca. Pada saat itu pula orang tuanya Fulan begitu bangga, begitu senang melihat Fulan belajar membaca. Saat diketuk pintunya, tuk 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 tuk. Fulan, kamu belum tidur, Nak? Waduh, ada ayah. Wah, aku di mana ini? Aku padahal kan mau belajar baca nih. Wah, aku duduk dulu. Iya ayah, ada apa? Kamu belum tidur, Nak? Aku gak bisa tidur ayah. Oh, kenapa? Aku belum ngantuk ayah. Wah. Tadi ayah sempat dengar kamu tadi belajar membaca ya? Ayah kok tahu? Iya, ayah dengar kok dari yaitu luar. Kamu sedang belajar membaca ya? Sini, ayah bantu. Ayah bantu untuk mengajar kamu untuk membaca. Nggak apa-apa. Ayah, jadinya Fulan jadi malu sama ayah? Enggak, kamu tidak usah malu, Nak. Kamu di sini harus belajar. Kita sama-sama belajar. Iya, ayah. Aku ingin belajar. Aku ingin seperti sahabatku Nuri. Hah? Ingin seperti sahabatmu Nuri? Emangnya kenapa? Iya, ayah. Si Nuri itu dia enak. Setiap tahunnya dia mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Bahkan dapat hadiah-hadiah banyak. Oh, itu maksudnya. Wah, maka dari itu kamu harus semangat dalam membaca. Kamu harus semangat dalam belajar. Supaya nantinya kamu bisa mendapatkan ranking 1. Dan nantinya akan ada yaitu banyak yaitu hadiah-hadiah yang kamu dapatkan. Termasuk ayah juga mau ngasih hadiah. Oh, itu rahasia ayah. Nanti ayah akan memberikan kamu hadiah. Terserah apa yang ayah pinginkan. Kamu nggak boleh untuk memaksa. Ya udah ayah. Mulai sekarang aku ingin belajar membaca. Aku ingin seperti Nuri. Supaya nanti aku bisa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Iya, ayo sini. Ayah bantu kamu. Nah, adik-adik, disitulah mulai si Fulan mulai untuk belajar membaca. Dan pada akhirnya Fulan pun mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Begitu bahagianya si Fulan sehingga si Fulan mendapat banyak hadiah dari guru-gurunya dan orang tuanya. Nah, itu dia. Seru bukan? Iya kak, seru sekali kak. Wah, Ais mau dengerin cerita dari Kak Haris lagi?
Iya kak, sekarang ya kak. Shh, tidak sekarang. Nah, di minggu depan ya, ada Kak Haris dan Ais akan cerita lagi di minggu depan dengan cerita-cerita yang menarik yaitu YouTube di Suara Sidoarjo Channel. Maka dari itu setiap minggunya harus tonton tuh YouTube. Nah, harus tonton tuh YouTube Suara Sidoarjo Channel. Nah, di situ ada cerita-cerita menarik dari Kak Haris dan Ais di tiap minggunya. Ceritanya seperti apa di minggu depan? Maka dari itu jangan lupa like, subscribe, share, dan komen YouTube dari Suara Sidoarjo Channel. Nah ya, jangan lupa itu. Nah, itu tadi cerita di minggu ini. Bagaimana di minggu depan? Pasti seru kan? Kalau seru, yuk tonton di minggu depan. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan cerita-cerita menarik dari Kak Haris dan Ais. Sampai ketemu lagi. Dadah, jayalah selalu anak-anak Indonesia. Halo sahabat cilik, kembali bersama dengan Kak Haris dan juga Ais dalam dongeng Sahabat Cilik yang tentunya bisa adik-adik saksikan setiap akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah hanya di kanal YouTube Suara Sidoarjo Channel. Selamat menyaksikan.